Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah kuliah duha yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang sangat cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama setelah ini kita akan mendengarkan ceramah duha yang pada saat yang penuh barakah ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Khairul Alwan Arifin Nasution MM. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum kita mendengarkan ceramah pada pagi hari ini, kami akan membacakan beberapa pengumuman untuk para jamaah sekalian beserta permohonan pembacaan suratul Fatihah dari para jamaah sekalian. Yang pertama, kami informasikan untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang pada 29 April 2012 insyaallah akan disampaikan dan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Dan selanjutnya untuk hasil kantong amal pada Ahad 15 April 2012 sebesar 14.778.100 rupiah. Semoga apa yang sudah diinfakkan oleh para jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kami informasikan untuk para jamaah sekalian, Masjid Agung Sunda Kelapa mengadakan acara pelatihan pemulasaran jenazah atau pengurusan jenazah yang akan diselenggarakan pada hari Selasa dan Rabu 8 dan 9 Mei 2012 dengan narasumber yang pertama Dr. Haji Suhairi Ilyas MA dan Dr. Haji Ibdal Sah Intan Marajo MA dengan biaya Rp150.000 mendapatkan modul makan siang dan juga sertifikat. Peserta untuk umum pendaftaran insyaallah akan ditutup pada 4 Mei 2012. Untuk itu bagi para jamaah sekalian yang berminat mengikuti kegiatan tersebut, segera mendaftarkan diri ke kantor pelayanan Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 2 Gedung Fatahillah. Dan selanjutnya ada permohonan pembacaan suratul Fatihah. Beberapa teman-teman atau saudara kita, yang pertama kita bukan untuk saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dikhususkan untuk Ibu Sutati binti Sutoyo yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan selanjutnya permohonan pembacaan surat Al-Fatihah untuk saudara atau anak-anak kita yang sedang ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dan memberikan kelancaran serta kesuksesan dalam ujiannya. Yang pertama dikhususkan untuk Fadlan Arnanda, Muhammad Hatta Najda, Alberto Sidik, dan juga Nanda, Dila, Tiara, serta Hengki, dan juga Muhammad Fauzan bin Noprizal, serta Kati Cipta Amanda, dan juga Agastia Akso Syauki dan Asya Kiana Gautama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dalam ujiannya dan menyembuhkan bagi yang sakit. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita akan mendengarkan ceramah duha yang pada saat yang berbahagia ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Khairul Alwan Arifin Nasution MM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majlis Duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Allah itu masih sangat sayang kepada kita. Saya tadi malam, anak saya mendapat kecelakaan. Dalam keadaan mengantuk dia menabrak mobil. Tapi lagi-lagi peristiwa itu menyadarkan saya bahwa apa yang terjadi itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Tadi pagi saya tidak tidur untuk menjaga beliau, padahal ini anak sudah mahasiswa di FKUI. Baru selesai saya menyelesaikan mengaji saya, hanya dalam waktu 20 menit saya sudah sampai di tempat ini untuk menggantikan penceramah yang tidak datang. Karena saya merasa kedatangan saya kemari dengan jumlah jemaah yang banyak, mudah-mudahan bisa menjadi doa bagi kita semua. Saya juga heran kenapa saya bisa 20 menit sampai kemari. Apa ini bagian dari perjalanan Isra Mi'raj? Cepat, lebih cepat lebih baik katanya. Nah, tapi itulah, sebagai kaum beriman kita harus optimis menghadapi hidup ini. Anak saya alhamdulillah tidak apa-apa. Karena itu saya tadi bilang ayah akan pergi ke masjid, karena di sanalah mungkin hidayah Allah akan turun untuk kita semua. Apalagi ibu-ibu sekalian yang sudah selesai sholat duha barusan, mungkin di antara kita banyak yang tidak tahu bahwa ada 8 doa yang kita ungkapkan yang dalam bahasa saya itu doa manajemen mutu namanya. Kalau 8 ini saja kita amalkan, apalagi dalam rangka membangun Indonesia, ini insya Allah semua kita, hidup kita pasti akan bahagia. Karena doa ini seringkali kita baca, tapi mungkin kita sendiri tidak tahu apa maknanya, dan kita mungkin juga tidak tahu bagaimana mengoptimalkan daripada doa itu. Doa itu ada pada saat duduk pertama. Setelah kita sujud pertama, kita duduk, maka walaupun kita sholat berjamaah, tetapi redaksi doa ini tidak berubah. Ya, apa doanya ibu-ibu? Nah, doanya itu Robbighfirli, aku. Walaupun kita berjamaah, tidak boleh kita robah Robbighfirlana. Ya, ini rahasianya sebenarnya di sini. Jadi kalau begitu, saya bilang ini 8 manajemen mutu. Kalau ini kita optimalkan, seberapapun besar dosa kita, Allah akan bersihkan diri kita. Karena tolong diingat, setiap kita, setiap hari itu berdosa setiap hari. Apakah dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja, ataupun dosa yang tidak disengaja. Tentu dalam kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan doa ini dari sudut ilmu manajemen Islam.
Karena mungkin yang paling berat di kalangan umat ini adalah bagaimana kita mengelola hidup kita. Ya. Banyak di antara kita yang merasa marah kepada Allah. Ketika kita minta kupu-kupu, ternyata Allah tidak memberikan kupu-kupu. Tetapi Allah memberikan kita kepompong. Padahal sebenarnya Allah ingin kita itu lebih berikhtiar dan berusaha. Padahal Allah mengijabah doa kita tapi tidak cash. Jadi mari ibu-ibu kita mulai. Apa makna Rabbighfirli yang kita baca selama 17 kali sehari semalam, itu untuk sholat wajib saja, belum sholat sunnahnya, ya. Berarti setiap hari kita membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Mungkin selama ini kita sholat itu seperti orang ngebut, makanya mungkin kita tidak bisa merasakan kenikmatan sholat. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab itu sholatnya walaupun 2 rakaat itu lamanya 2 jam. Kalau kita kan berlomba seperti lomba pacuan kuda, makanya nggak benar kita jadinya. Apalagi masjid ini kan sudah nikmat banget ini. Ya, AC tebal ininya, harusnya kita nggak pulang-pulang. Nanti marah suaminya kalau nggak pulang, ya kan. Nah, biasanya kita doanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu masih lemah ya. Ini ada yang lebih cepat lagi. Rabbighfirli sama dengan yang kemarin katanya. Iya kan? Cepat benar ini katanya kan. Kadang-kadang nggak pakai Rabbighfirli lagi, sudahlah sama sana seperti yang kemarin saja katanya kan. Nah, jadi kita tidak bisa lagi menikmati. Nah, kalau bapak-bapak sudah ketawa nih, saya jadi sembuh jadinya nih, menghibur diri. Memang masjid itu rihlah Pak ya, masjid itu rihlah namanya, perjalanan spiritual, para wisata ini. Kita bisa membuat paket tur Masjid Agung Sunda Kelapa ini kan. Nah, jadi yang pertama kita baca itu adalah Rabbighfirli. Diam dulu, diam, jangan dilanjutkan. Rabbighfirli, tapi hati yang berbicara. Jadi disitulah saat kita sedang berjumpa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu senang kalau kita ajak dia berdialog. Ya, ibu-ibu sekalian, bahaya saya kita tidak menyebut kata Allah di sini. Tidak ada kata Allah, tapi ada kalimat tersembunyi di dalamnya, ya kan? Rabbighfirli. Diam dulu, bangsa 2 menit atau 1 menit, ngaku. Karena Allah membutuhkan pengakuan kita. Wahai Allah, aku sudah berdosa hari ini. Aku tadi sudah melakukan kesalahan hari ini. Coba kalau kita diundang ke pengadilan tipikor, apakah kamu bersalah? Tidak yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nah, kan begitu kan? Itu di tipikor. Tapi sama Allah tidak usah begitu. Ngaku saja. Tapi jangan sampai ketahuan wartawan. Kalau ketahuan wartawan masuk koran. Nah, kan lebih enak ngakunya dalam hati kan? Nggak ada yang tahu. Istri kita nggak tahu, suami nggak tahu. Tapi kita bilang Rabbighfirli. Nah, terus malaikat nanya itu, kamu minta ampun sama Allah, memang dosa kamu apa? Kalau kamu minta ampun berarti kamu ada yang salah. Rabbighfirli. Ayo bapak-bapak, Rabbighfirli. Nah, berhenti dulu, jadi seperti ada intonasinya. Oke, selesai itu Pak. Berarti 17 kali sehari. Makanya kata Nabi, orang yang sholat itu 5 kali sehari semalam seperti mandi di sungai. Gimana itu mandi di sungai? 5 kali sehari. Sekotor apapun jadi bersih. Karena apa? Rabbighfirli. Diam dulu. Nah, yang kedua ini yang mantap ini. Apa yang kedua Bu? Warhamni. Ya. Apa artinya itu?
Nah, ini berkaitan dengan sumber daya. Ini ilmu manajemen yang mau saya ajarkan ini. Ya. Apa? Warhamni ya Allah. Apa yang kumiliki saat ini semoga punya nilai tambah. Maka rahmatilah aku. Aku punya satu kacamata. Maka warhamni. Jadi ya kan? Warhamni. Maka rahmatilah kacamataku. Sehingga dengan kacamata aku bisa melihat suamiku. Karena mata sudah kabur. Ya kan? Karena untuk melihat suami harus pakai kacamata. Suaminya juga melihat istri harus pakai kacamata. Sama-sama saling melihat. Akhirnya ketemu di padang Arafah, yaitu antara Adam dan Hawa. Nah, karena lama berpisah, akhirnya bertemu di padang Arafah. Jadi warhamni itu artinya, ya Allah, apa yang aku punya hari ini, barang yang aku punya hari ini, rahmatilah. Ada orang cuma punya sebatang pensil, luar biasa. Dia nggak punya macam-macam, cuma sebatang pensil, tapi karena doanya mantap, warhamni katanya, maka sebatang pensil itu bisa berubah menghasilkan jutaan rupiah. Kenapa? Ternyata pensil itu bisa membuat sketsa. Subhanallah, daripada dia punya pulpen yang bertahtakan berlian tapi cuma ditaruh di kantong, tidak ada apa-apanya. Warhamni. Ada kawan saya doktor dari Jepang, ya, tapi setelah sampai Jakarta jadi supir taksi. Loh, karena apa? Ternyata ilmunya bukan warhamni. Nah ini, ya, hati-hati. Jadi ini yang menjadi masalah kita. Warhamni itu artinya sumber daya. Jadi apa yang kita hari ini miliki, kita tidak perlu marah-marah. Karena justru ada di televisi sekarang, ada orang kecil yang mungkin masuk kantor polisi juga tidak diterima, masuk Pertamina tidak diterima, masuk BUMN tidak diterima, tapi gajinya luar biasa banyaknya, mahalnya. Siapa namanya? Ucok Baba. Iya kan? Karena ternyata dia berdoanya warhamni, kecil-kecil cabai rawit. Sekali tampil 20 juta. Loh, menteri aja kalah. Ini si Uco ini namanya tuh Hasim. Namanya Hasim dari Medan. Ketemu sama Dik Doang, diganti namanya jadi Uco Baba, ternyata singkatan. Loh, nama saja bisa menjadi warhamni. Apa itu singkatan Uco Baba? Urusan cocok baru bayar. Kalah kita. Ya kan, orang kecil aja pandai nego, ya kan. Nah, itu artinya dia warhamni. Sekarang saya tanya ibu-ibu, banyak yang ibu-ibu punya kerudung, sudah jadi warhamni belum? Hah? Baru dipakai saja, baru sebatas dipakai, ya kan? Kalau baru sebatas dipakai, itu tidak bisa dipergunakan. Makanya harus diminta sama Allah, aku punya kerudung ya Allah, jadikan dia menjadi warhamni. Nah, dulu zaman Pak Harto berkuasa, itu ada seorang menteri jadi Amirul Hajj. Amirul Hajj. Amirul Hajj itu artinya apa? Pimpinan rombongan kafilah haji Indonesia. Jadi berangkatlah dia membawa rombongan sampai Jeddah, dia nggak turun-turun ini bapak ini, sudah sampai Jeddah, tidak turun-turun. Pak, sudah sampai Jeddah, turun Pak, tidak. Turun Pak, tidak. Kok Bapak nggak mau turun? Apa kata Bapak ini? Belum ada petunjuk dari Bapak Presiden. Nah, siapa orangnya? Jadi ternyata pemimpin yang tidak warhamni, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya banyak sekali sekarang orang jadi pemimpin, dia nggak tahu apa yang dikerjakannya. Keluyuran sana, keluyuran sana, ngomong di TV, ngomong di sana, tapi ternyata dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya warhamninya kurang. Ibu-ibu punya tas, doakan agar tasnya punya warhamni. Apa artinya? Bisa dibawa kemana-mana, berguna. Ya kan? Kalau dibongkar isinya macam-macam itu isinya. Ya kan?
mulai ada permen, mulai macam-macam itu isinya, ya kan? Pasti. Nah, itu namanya warhamni. Waktu Siti Hajar, nih Siti Hajar ketika berdoa di antara Safa dan Marwah, ketika itu dia mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ternyata belum keluar juga itu air, anak sudah nangis-nangis. Akhirnya dia berlari-lari di antara dua pilar hijau. Apa doanya yang pertama? Rabbighfir warham. Sama dengan doa kita tadi, Rabbighfirli warhamni. Makanya kalau kita kesulitan rezeki, nggak usah ngomel, jangan minta maksa Allah. Ya Allah, hari ini aku minta rezeki ya Allah. Sama seperti orang mau pilkada, Bu, ya kan? Sebelum pilkada tuh baca ayat kursi tiap malam. Setelah menang lupa ayatnya, tinggal kursinya. Makanya ini doa kita nih, Rabbighfirli, sama seperti doanya Siti Hajar. Waktu anaknya nangis, dia nggak bilang ya Allah aku minta air, minta air. Itu kampungan, norak. Siti Hajar juga cerdas. Jadi ketika air itu tidak datang, yang dia bilang ya Allah ampuni aku. Dia tidak menyalahkan suaminya. Habis suamiku tuh cuma ngasih uang sampai 15 hari, 20 hari sudah puyeng katanya kan. Tidak. Makanya Rabbighfir warham. Nah itu Siti Hajar. Makanya kita Rabbighfirli warhamni. Nah, apa yang kedua tadi, Bu? Artinya apa? Apa yang kumiliki punya nilai tambah berkah. Walaupun punya sepiring tapi bisa makan berdua, itu berkah itu. Makanya kalau orang Arab itu makan pakai tampah itu kan, makannya rame-rame. Apalagi masjid yang luas seperti ini, Masya Allah. Apalagi kita bilang kalau masuk masjid ini, ya Allah luaskan hatiku, ya kan, luaskan ilmuku, luaskan ampunanku. Mudah-mudahan ketika aku datang hari ini aku bertemu dengan seorang sahabat. Makanya ibu-ibu kalau sudah datang kemari, tengok kanan, tengok kiri, jangan maju ke depan aja, itu seperti kacamata kuda nanti. Ya, bersalaman, silaturahmi seperti ini. Mana tahu di sini ada malaikat rahmat mengijabah doa kita. Lihat itu orang datang berkumpul, dia mau bersalaman, dia saling berkenalan. Daripada malaikat bilang, gua heran ini dengan orang, ya, masuk ke masjid sudah banyak orang kagak kenal sama orang, asik sendiri katanya. Loh, nggak bisa. Jadi Rabbighfirli warhamni. Nah, yang ketiga ini yang harus lama ini, 5 menit ini, Bu. Apa yang ketiga ini? Wajburni. Kenapa harus lama? Artinya, Bu, tutupkan aibku. Dahsyat kan? Ya Allah, jangan bukakan aibku di depan orang lain. Nah, kalau ibu-ibu bilang jangan bukakan aibku di depan iparku. Kalau iparku tahu kelakuanku, maka habislah aku. Nah, ini kan suami istri juga begitu. Karena dia menikah, mertua di kampung, dibilang kalau nanti papa dan mama datang, walaupun kita dalam keadaan bertengkar, tidak boleh kelihatan kita bertengkar. Itu komitmen suami istri. Jadi walaupun mereka dalam keadaan bertengkar, terus mertua datang, berubah langsung mukanya. Mami, papi, apa kabar? Gitu kan? Padahal sedang bertengkar. Nah, karena itu komitmen, jangan sampai aib kebuka. Kan gitu? Wajburni. Ini harus 5 menit, Pak. Karena semua dosa kita banyak. Waduh, kalau dibukakan Allah dosa kita hari ini, tidak ada satu orang pun yang berani datang ke masjid ini. Allah masih sayang sama kita, Allah masih tutupkan aib kita. Makanya kita bilang wajburni. Kalau engkau mau ditutupkan aibmu, maka
tutupkan aib saudaramu. Jadi suami istri ini karena dia sudah saling menutupi aib, mertua bilang, aduh kok anak istriku ini anteng-anteng ya, katanya kan, padahal ini komitmen saja. Nah, suatu hari suaminya mau berangkat ke Bandung, mau naik kereta api, pergi ke Gambir jam 4 pagi. Karena sedang berantem nggak ngomong, suaminya bilang sama istrinya, mama saya mau pergi ke Bandung, bangunkan jam 3, ditulis, ditempel di tempat tidur. Nah, jam 4 istrinya ternyata Masya Allah terlambat ini suami bangun. Suami terlambat bangun. Kalau mau marah ada mertua. Ternyata istrinya jam 12 sudah membangunkan tapi pakai surat. Papa bangun. Ya gimana mau bangun orang pakai surat ya kan? Nah, gara-gara ingin menutup aib. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu apa yang kita baca yang ketiga, wajburni. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, sama-sama kita wajburni. Mantap. Jadi ini intonasi itu penting. Wajburni, Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, baru 3. Kalau masing-masing 2 saja sudah 16 menit 1 rakaat. Ya kan? Gimana nggak lama, benar. Jadi memang sholat itu tempat kita curhat. Yang keempat, apa yang kita baca? Nah, warfa'ni, ya Allah angkat harkatku, angkat derajatku, promosikan aku. Ya, bahkan Allah bilang kalau engkau mau dipromosikan sama aku, kata Allah, sering-seringlah menyebut namaku di depan orang banyak. Jadi kalau dalam forum ini misalnya saya sering-sering menyebut nama Allah, Allah janji itu ustaz karena sering-sering menyebut nama saya, angkat harkatnya. Yang harusnya dia tidak dapat jatah hari ini, datang ke masjid hari ini. Loh, iya, langsung dikasih Allah halalan thayyiban mubarakan wasi'an kasiran. Ibu-ibu sekalian, artinya apa? Warfa'ni. Ibu tahu orang China, makanya Nabi bilang tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Pada saat itu Nabi berdagang ke negeri Sam, itu melihat berbagai barang-barang cantik-cantik, ya, sui-sui lah katanya kan. Nah, itu keramik-keramik, ini dari mana buatan? Ini dari Cina. Sehingga Nabi bilang tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tapi kita di Indonesia nggak perlu lagi ke Cina karena Cinanya sudah banyak digelodok. Iya kan? Jadi Cina perlu kita dekati. Apalagi ada kawan saya namanya Dr. Anthony Sapi Antonio, Cina. Jadi ekonomi Islam kalau Cina yang megang itu jalan. Tapi kalau orang Melayu hari ini buka, sebulan tutup. Gimana mau laku? Ya kan? Yang namanya bisnis itu harus mau susah, harus mau senang. Saatnya buka ya buka gitu kan. Nah, ini kan mental orang Melayu ini yang perlu kita rubah. Karena itu warfa'ni. Jadi orang Cina itu sekarang bercita-cita, ibu-ibu sekalian, tidak mau menjadi juara olimpiade. Mereka mau mendapatkan hadiah Nobel. Bahkan yang namanya Laksamana Cheng Ho, ya kan, itu yang waktu dibuat filmnya Pak Yusril Iza Mahendra yang jadi artisnya kan gitu. Itu juga seorang saudagar Islam. Ya, jadi semangat etos kerja ini yang kita bangun, namanya warfa'ni. Warfa'ni ini perlu kita ajarkan sama PSSI biar menang. Karena PSSI itu kipernya sudah tidak ada, tinggal pemain saja menendang bola, ternyata bola tidak masuk. Saking gawatnya PSSI kita. Ya, kiper sudah tidak ada, kiper lawan tidak ada, ya dia sendiri di depan, waktu ditendang nggak gol juga tuh, gol. Kan berarti kelewatan kan? Jadi warfa'ni. Apalagi besok anak kita mau UAN SMP, warfa'ni. Masya Allah. Jadi kalau kita menghayati doa ini saja, Bu, nggak usah kemana-mana. Waduh, asik kita.
Ya, apalagi di masjid yang sudah sangat dahsyat ini kan. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Baru yang kelima minta rezeki. Jadi rezeki itu nomor 5. Dan rezeki itu bukan hepeng. Bukan nang haudang hepeng kata orang Medan. Ya kan, isi nama ngatur nagaron hepeng katanya kan gitu kan. Tapi ini warzukni bukan hepeng, rezeki. Rezeki itu artinya, coba ibu lihat yang punya kacamata, nyangkutnya di mana kacamata itu? Hidung. Ini rezeki. Coba waktu ditambur sini turun. Ya kan? Itu rezeki. Yang kedua yang hebatnya lagi, ibu sekalian, rezeki itu adalah ibu bisa duduk di sini sekarang. Ini namanya gravitasi. Bayangkan kalau masjid ini tidak di bumi, ada di bulan. Bisakah kita duduk? Tidak, kita seperti Batman terbang. Jadi kita beruntung ada di muka bumi. Saya pernah cerita berbicara di depan Todung Mulia Lubis, pengacara kondang. Bicara ceramah hukum. Saya bilang gawat ini saya. Kalau saya bicara hukum lebih pandai dia dari saya. Bagaimana caranya saya bisa membuat dia tersenyum? Saya bilang, nah, saya ceramah, saya bilang kalau Todung Mulia Lubis itu ada di bulan, walaupun dia ganteng orangnya, ya tetap aja kayak Batman. Saya bilang, wah ternyata masuk akal sama dia. Habis selesai ceramah, salam saya sama orang Medan, dilarang saling mendahului katanya. Itu namanya warzukni. Saya menemukan ada 115 ayat tentang rezeki. Rezeki itu termasuk kesehatan. Rezeki itu termasuk hujan yang turun. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, orang Arab ibu, walaupun dia pakai gamis, pakai ini, kalau hujan turun, dia lari ke tengah-tengah itu. Dia berdoa, hadza suqir rahmah, hadza suqir rahmah. Tapi bukan siti rahmah, jangan. Ya, wala suqiyal azab. Ini air yang membawa berkah. Jadi hujan itu membawa rezeki. Nah, kalau di Jakarta itu banjir bukan gara-gara hujan. Karena di Jakarta tidak ada ahlinya. Iya kan? Nah, ini jadi jangan salahkan hujan. Jadi kalau ibu-ibu kalau ada hujan segera keluar rumah doa. Hadza suqir rahmah. Gitu. Masya Allah. Ya, itu namanya warzukni. Terhindar dari wabah penyakit itu adalah rezeki. Melihat kawan senang, rezeki. Tapi sekarang ini banyak orang masuk rumah sakit jantung harapan kita. Setelah dicek, dia tidak sakit jantung tapi jantungan. Ini sakit apa? Dokter suruh pulang. Bapak tidak sakit, tapi saya jantungan. Ternyata obatnya di masjid, tidak di rumah sakit jantung. Ternyata virusnya lebih gawat dari HIV. Nama virusnya SMOS. Suka melihat orang susah. Atau susah melihat orang senang. Ada orang senang, dia yang gatal-gatal kepalanya. Ini namanya penyakit iri hati. Nah, itu obatnya di masjid. Ya, berkumpul begini, ini obat yang luar biasa. Jadi nggak usah kita cemburu. Kalau ada yang pakai kerudung merah, biar saja dia dengan merahnya. Kalau ada yang pakai kerudung putih, silakan dengan putihnya. Yang penting pakai kerudung. Nah, gitu. Jadi masing-masing lah dengan apa keyakinannya masing-masing. Juga bapak-bapak ada yang pakai kopiah hitam, pakai terserah. Ya, mau yang pakai jenggot silakan, halal semua. Ya, halalan toiban. Yang penting ada tempatnya. Semua ada tempatnya, nggak usah kita saling mengganggu. Ya, karena kalau kita bertikai pada hal-hal yang nggak perlu, orang sudah sampai ke bulan, kita masih urusan jenggot kita bertengkar. Untuk apa? Ya saling menghormati saja, ya kan? Itulah bagian dari keindahan ajaran Islam. Warzukni, masya Allah. Sudah keberapa itu bu? Sekarang yang ke apa doanya? Setelah warzukni, wahdini. Nah, ya Allah,
tunjukilah aku. Oh my Lord, please guide me to the straight way. Nah, di dalam suratul Fatihah, ini hebatnya ini. Kalau kita mendengar ceramahnya Pak Quraisy Shihab itu, saya pernah menjadi mahasiswanya. Jadi pasti lebih pintar gurunya daripada muridnya. Pak Quraisy bilang, yang hebat di dalam suratul Fatihah itu adalah uslub ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita tadi wahdini itu berjamaah saja uslubnya harus dini, ya kan? Tetapi kalau di dalam suratul Fatihah walaupun kita sendiri tidak boleh kita bilang ihdini, ya kan? Harus kita tetap ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu arti tunjuk jalan yang lurus? Berarti kita selama 17 hari sehari semalam itu kita itu nggak pernah lurus. Makanya kita selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, kalau nanti di hari kiamat digambarkan siratal mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Artinya apa itu? Hah? Susah lewatnya. Susah lewatnya karena saking kecilnya, hanya orang-orang yang istimewa yang bisa lewat. Dan itu kecepatannya seperti kecepatan doanya Nabi Sulaiman tadi. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jarak 3000 km dengan istana Ratu Balqis yang cantik. Akhirnya Balqis itu bertepuk lutut sama Sulaiman. Mau disogok Sulaiman dengan hadiah, bawa pulang hadiahmu katanya. Padahal dia di Yaman, ya. Tapi akhirnya Balqis datang. Ketika Balqis datang, ternyata istana Balqis itu sudah pindah dalam waktu 1 menit. Itulah kekuatan basmalah. Nah, karena itu di dalam doa kita dalam suratul Fatihah kan dibilang tidak sah sholat kita kalau tidak membaca suratul Fatihah. Jadi kalau bapak-bapak cuma membaca suratul Fatihah saja, sahkah sholatnya? Sah. Ini karena dia bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang terengah-engah. Wah, jadi kita ini harus jadi kuda, Pak. Laki-laki harus jadi kuda. Pagi-pagi harus berjuang untuk kehormatan keluarga. Halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Itulah namanya wahdini. Jadi wahdini itu kita butuhkan pada saat-saat terakhir. Biasanya pertandingan itu yang menentukan detik-detik terakhir. Iya kan? Karena detik-detik terakhir itu sudah hampir masuk neraka. Tapi apa kata Rasulullah? Ambil serbanku, karena ternyata orang ini ternyata pernah berbuat baik. Walaupun dia pernah berdosa, selamatkan dia. Wah, itu kan terselamatkan namanya. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi masing-masing kita punya pengalaman. Ya, saya mungkin pernah menceritakan seorang ibu wanita karir, ya, bekerja, karena memang takdir wanita itu kan harusnya di rumah. Tapi memang fakta sekarang ibu-ibu juga bekerja. Ternyata ibu-ibu ini sakit gula. Ibu sakit gula. Akhirnya kakinya dipuntung, nangis. Siapa yang nggak nangis? Duduklah di kursi. Rupanya setelah duduk di kursi dia baru tahu siapa dirinya. Kalau kita di dalam ihdinas siratal mustaqim ini tidak tahu siapa kita, alangkah sedihnya kita. Setelah umur 70 tahun kita tidak tahu siapa kita. Ya, ibu ini apa yang tahu? Rupanya lagi model pensil tadi, karena sudah duduk, ya, mulai mencoret-coret. Ternyata dia punya bakat melukis. Dia baru sadar kalau dia punya potensi yang terpendam selama ini. Akhirnya baru dia mensyukuri nikmat Allah. Ya, rupanya lukisannya laku, tapi kaki sudah puntung. Nah, berkaitan dengan siapa kita ini dalam wahdina ini, ihdinas siratal mustaqim, ada 4 hal yang perlu kita pelajari. 1. Rijalun yadri annahu yadri. Ini kalau ada orang seperti ini boleh kita jadikan teman, boleh kita berguru dengannya. Kalau perlu
kita jadikan mantu. Kalau masih punya anak kan gitu kan? Apa artinya itu? He knows that he knows. Dia tahu bahwa dia tahu. Contohnya, ini ada gelas. Rijalun yadri annahu yadri. Dia tahu bahwa ini untuk diminum, maka dia meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masa dikasih air nggak diminum, kan marah. Nah itu kategori pertama, Bu. Saya tahu bahwa saya tahu. Kalau ibu sudah seperti itu, ada ibu yang saya tahu bahwa saya tahu sebelum subuh dia sudah bangun. Dia doakan suaminya, dia doakan anak-anaknya, karena dia tahu betapa terhormatnya menjadi seorang ibu. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi he knows that he knows. Rijalun yadri annahu yadri. Mudah-mudahan di antara kita ini semuanya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim yang kita baca wahdini. Ya, dalam doa yang ke berapa tadi? Keenam, wahdini. Jadi kita menjadi pribadi yang punya kualitas, ya. Saya tahu bahwa saya tahu. Nah, di antara orang yang paling hebat itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah punya putri satu-satunya yang paling cantik, namanya Fatimah Az-Zahra, gadis yang cantik. Kalau para sahabat bertemu dengan Rasulullah, sesekali dia melirik ke kanan, ternyata di sana ada Fatimah. Rasulullah pun memperhatikan, banyak sekali para sahabat ini yang ingin menjadikan Fatimah sebagai istri. Akhirnya Rasulullah membuat sembara, maka dibuatlah yang namanya Fatimah Idol. Jadi Indonesian Idol itu mencontoh Fatimah Idol. Apa lombanya? Bukan nyanyi. Kalau nyanyi kan seperti yang di RCTI itu kan, Salatullah. Ada nggak Indonesian Idol pakai Salatullah? Kagak ada. Nah, Rasulullah bilang siapa yang khatam Al-Quran dalam satu malam, bolehlah dia menjadi menantuku, katanya. Masya Allah. Karena ini banyak laki-laki, semua pada ikut. Habis Isya baca juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sana ngaji, yang sana ngaji. Jam 12 baru 10 juz. Ya kan? Menjelang subuh tak ada yang khatam. Ini kayak ini seperti cerita Sang Kuryang sepertinya. Ya kan? Akhirnya setelah subuh datang, Rasulullah datang masuk masjid, dia tersenyum-senyum. Apa kata Rasulullah? Ayo, siapa yang sudah khatam Quran, semuanya tunduk. Karena malu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib tunjuk tangan. Rupanya dia kategorinya saya tahu bahwa saya tahu. Inilah orang hebat, orang tahu itu dia jadi akan jadi pemenang. Makin bingung sahabat, karena apa? Ali jam 8 sudah tidur. Yang bergadang saja itu tidak khatam, bagaimana yang jam 8 bisa khatam? Walhasil Rasulullah bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang engkau baca? Wah. Ali bilang, saya membaca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah pun penasaran, wahai Ali, apa hubungannya kulhu dengan khatam Quran? Dengan cerdas Ali menjawab lagi, saya pernah mendengar engkau ya Rasulullah berkata, siapa yang baca kulhu 1 kali sama dengan menghatamkan sepertiga Al-Quran. Jadi Ali berapa kali baca kulhunya? 3 kali. Wajar kalau jam 8 tidur. Jadi mencari menantu saja perlu yang cerdas. Apalagi kalau kita bangsa ini mencari presiden. Presiden itu bukan gantengnya saja, cerdas, membela rakyat, jujur. Apakah kamu mencuri? Tidak, yang mulia. Nah, itu. Jadi ini namanya wahdini.
saya tahu bahwa saya tahu. Yang kedua, saya tahu rijalun yadri annahu la yadri. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ibu-ibu jangan merasa karena saya sering tampil di sini tiba-tiba ada anaknya mau dibedah, diserahkan ke saya, gawat. Saya bisa bedah tapi nggak bisa menjahit, lebih gawat ya kan? Karena banyak sekarang dokter yang malpraktek, bisa membedah tapi nggak bisa menjahit, malah gunting tinggal dalam perut. Ya kan? Maka ini kategori orang yang kedua, dia jujur mengatakan saya tidak bisa. Rijalun yadri annahu la yadri. I know that I don't know. Nah, itu dia. Makanya masjid ini hebatnya masjid, ini manajemen masjid. Maka setiap masjid itu ada pintu. Ini namanya masjid itu leadership, kepemimpinan. Bayangkan kalau tiba-tiba imamnya buang angin. Terus imamnya bilang, saya kan profesor. Nggak ada cerita profesor, kalau sudah buang angin ganti. Makanya dikasih pintu. Saya kan sudah dipilih 5 tahun sekali, tunggu saja sampai 2014. Nggak bisa itu. Kalau dalam sholat nggak bisa. Jadi kalau imamnya sudah dalam keadaan batal, kira-kira diperpanjang nggak sholat? Enggak. Nah, tahu diri namanya. Jadi orang yang tahu diri itu biasanya aman. Di antara yang tahu diri itu namanya Nabi Yunus alaihi salam. Waktu Nabi Yunus itu berhadapan dengan sebuah umat yang ingkar, yang keras kepala, Nabi Yunus melarikan diri. Jadi ada nabi yang melarikan diri. Kalau dalam tentara namanya diserse. Ya, dia naik kapal. Nabi Yunus ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kapal mau tenggelam. Usut punya usut, kelebihan penumpang. Seperti inilah banyaknya jamaah kapal Nabi Yunus. Tiba-tiba harus ada satu orang yang dibuang. Ibu mau dibuang? Mana mau? Nggak ada yang mau. Bapak mau dibuang? Hah? Nggak, kalau mau biar kita buang sekarang. Ya kan? Itu dia. Mana ada yang mau? Akhirnya jalan yang paling damai adalah di Qur'ah. Waktu di Qur'ah yang kena Nabi Yunus. Wah, yang gemetar itu justru mualim kapal. Gimana Nabi mau dibuang? Kita RT aja nggak berani kita buang. Diulang lagi ini undian, kena lagi Nabi Yunus. Waduh, makin pucat ini nakoda kapal. Terpaksa dihilangkan barang bukti kan gitu kan? Nah, ini sudah tidak mencukupi nih. Belum bisa diajukan ke KPK katanya karena bukti belum cukup. Ya kan? Karena begitu. Tiba-tiba yang ketiga Nabi Yunus kena lagi. Disitulah muncul ifahnya Nabi Yunus. Tahu diri dia. Sudah dibela 2 kali, ya kan? Yang ketiga masih kena, dia menyerahkan diri. Ada nggak orang yang menyerahkan diri terdakwa? Nggak ada. Akhirnya Yunus melompat, kemplung ke dalam laut. Sudah Allah perintahkan kepada sebuah ikan namanya Zunnun, wahai ikan, tangkap Yunus. Ditangkap, diborgol dia. Nah, kondisinya namanya ikan, dibawalah kemana-mana. Akhirnya Yunus itu di dalam ikan dikasih pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Yunus, nggak enak kan? Nabi dipermalukan. Nah, akhirnya oke, kata Allah, aku ampuni kamu. Ini doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam gelap itu Yunus pun bangkit dia. Karena dia lihatnya dunia di dalam perut ikan gelap, tapi dia melihat cahaya hatinya begitu terang. Jadi biarlah dunia ini gelap asal hati kita terang, sehingga kita mantap berdoanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam doa ini tidak ada kata-kata Allah yang disebut oleh Nabi Yunus. Ya, kalau bahasa Betawinya, la ilaha illa ente subhanake inni kuntu minaz zalimin. Jadi orang Betawi itu ternyata itu keturunan Nabi Yunus.
Kan orang Betawi manggil babenya, "Be, lu mau kemana?" katanya. Ya kan? Itu menunjukkan bahasa yang dekat sebenarnya. Karena saking dekatnya manggilnya ente. Coba berani nggak kita manggil sama Bapak Presiden SBY, "Pak SBY, ente mau kemana?" kita bilang. Kalau nggak digampar ya kan? Kita pakai Sayyidina yang mulia kan gitu. Tapi Allah tidak marah dipanggil anta. Itu menunjukkan karena orang itu sudah dekat sama Allah. Nah, biar kita bisa manggil ente-nya enak sama Allah, kita perlu dekat sama Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, tetapi ada yang ketiga, saya tidak tahu bahwa saya tahu. Nah, ini yang paling banyak, Bu. Orang itu punya potensi, tapi dia tidak tahu bahwa dia punya potensi. Yang hari ini hadir, saya kira ini banyak sekali yang seperti ini. Makanya masjid-masjid ramai mencari sesuatu. Apa yang salah dalam diriku? Apa yang kurang dalam diriku? Semua sudah lengkap. Maka nanti kita jangan-jangan seperti orang yang di jalan Jaksa itu. Bule-bule yang datang ke Indonesia itu menjadi masyarakat postmodernisme. Setelah mereka punya materi, punya kekayaan, punya macam-macam, tapi hidupnya tidak bahagia. Karena dia ternyata tidak tahu bahwa sesungguhnya dia punya potensi. I know, he know that he knows. I don't know that I know gitu. Rijalun la yadri annahu yadri. Bahwa dia sebenarnya punya potensi, tetapi dia tidak pernah memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Beruntunglah kalau bapak-bapak dianugerahkan badan yang gede. Misalnya, potensinya apa itu? Gede. Misalnya, bisa main olahraga Jepang itu kan? Itu misalnya contoh. Atau misalnya ada anak yang hobi ngebut jalanan, geng motor itu ngebut. Tapi yang salah itu kan bukan ngebutnya, di jalannya yang salah. Tapi kalau dia pergi ke sirkuit, dia bisa jadi juara. Nah, itu misalnya. Nah, yang keempat ini mudah-mudahan tidak ada di sini. Rijalun la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya dia tidak tahu. Kalau saya lihat tampang-tampang di sini semua tidak ada, paling cuma 1, 2, 3, 4. Wah, dini, masya Allah. Ya Bu ya, itu mantap ya. Jadi Ibu ketika mengatakan wah dini, artinya jadikanlah saya menjadi orang yang tahu bahwa saya tahu itu tahu. Yang ketujuh Bu, wa'afini, sehatkanlah aku, masya Allah. Ya Ibu, mata apa fungsinya? Untuk benar nih, bahwa mata untuk melihat. Coba Ibu sekarang matanya terbelalak tapi ruhnya tidak ada, lari orang. Jadi mata itu hanyalah alat untuk melihat. Ini definisi kedokteran yang baru. Makanya di dalam kedokteran Yunani dikatakan mensana in corpore sano. Itu waktu kita SMA diajarkan oleh guru-guru kita, karena mereka belum tahu ilmu kesehatan Islami yang diajarkan oleh Ibnu Sina. Dokter Islam yang pertama itu namanya Ibnu Sina. Tetapi orang Yunani mengatakan mensana in corpore sano, bahwa di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Karena itu baik Rudolf Supratman, walaupun dia bukan orang Muslim, tapi dia sesuai dengan cita-cita orang Muslim. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu kan? Jadi membangun jiwa. Karena itu dalam bahasa Arab disebut al-jismus salim fi aqlis salim, al-aqlus salim fi jismis salim. Bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Jadi terbalik. Jadi kalau jiwanya sudah sehat, maka badan kita akan sehat. Di antara obat jiwa itu, kalau menurut Mr. Opik ada 7, atau MH Ainun Najib, agar hati kita ini bisa mati. Ya, hati kita bisa mati, hati kita bisa sakit. Mungkin di antara kita yang paling banyak termasuk saya, hati saya itu marid, kolbun marid, ada kolbun mayit, ada kolbun mutmainnah. Karena itu hati yang sehat itu kolbun salim, lihat orang bersyukur,
Ya, lihat kawan maju bersyukur. Kalaupun bertanding secara sehat misalnya, itu namanya kolbun salim. Nah, itu doa kita yang ketujuh, Bu. Wa'afini. Sekarang ini menunggu saja di ruang ICU itu berapa harganya semalam, Bu? 10 juta. Itu nungguin. Belum yang ini, baru nungguin aja 10 juta, mahal. Karena itu ibu-ibu ini 10 menit doanya. Wa'afini. Ya Allah, sehatkan aku, sehatkan mataku, sehatkan kakiku, sehatkan tanganku, terutama sehatkan kantongku. Kantong gak perlu tebal-tebal, cukup bawa yang tipis saja. Tapi hati-hati, sekarang ATM ini sekarang banyak penyalahgunaan, ya. Sedangkan Bank Senturi saja itu masih bisa dicuri. Atau yang Malinda D itu ya kan, yang di Citibank. Makanya sekarang ini berbisnis yang paling bagus itu bukan di bank, tapi di rumah anak yatim. Jadi kalau ibu mau berinvestasi yang halal, datang ke anak yatim. Allah jamin langsung balas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 jadi 7, 7 jadi 100. Tapi kalau bank dicuri orang, ibu lemas kayak yang di Surabaya itu kan, yang Bank Senturi. Siapa itu ibu-ibu yang nari-nari itu kan? Nah, bayangkan uang 2 miliar uang warisan disikat, ya kan? Sampai sekarang nggak balik. Ya, itu artinya kejahatan perbankan itu perlu kita waspadai. Makanya kita harus sehat. Wa'afini. Ibu sekalian, yang terakhir nih, mantap lagi. Wa'fu anni. Ini seperti kita mau pulang, menguatkan, ya Allah, maafin ya Allah. Nah, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Walaupun di awal kita sudah bilang Rabbighfirli, itu rakaat pertama sudah 20 menit. Rakaat kedua 20 menit lagi. Rakaat ketiga 20 menit. Rakaat keempat 20 menit. Berarti 80 menit, 1 jam 20 menit baru duduknya saja. Masya Allah, kok lama amat sholatnya. Nah, tapi ini ada waktunya. Ada waktu sholat yang harus lama, tapi ada waktu yang standar. Saya punya mahasiswa di UI meneliti apa hubungan antara sholat duha dengan produktivitas kerja. Jadi dunia Islam ini, dunia manajemen itu juga harus ada saintifiknya, ya kan? Karena dia ini salah mempraktekkan waktu kerja di kantor. Dia karena salah mendengarkan ceramah ustaz, oh kalau sholat itu 2 jam kan gitu. Masuk kantor dia jam 7 pagi langsung sholat duha 2 jam. Iya kan? Itu baru 2 rakaat, 4 rakaat jadi 4 jam. Ini diteliti di satu perusahaan otomotif. Ternyata apa hasilnya, Bu? Bulan depan dipecat dari kantor. Ya kan? Karena dia tidak tahu kapan harus berdoa yang sebanyak mungkin. Misalnya kita sedang di rumah, sedang waktu yang luang kan gitu. Ini Ustadz mengatakan 2 jam harus sholat, dipraktekkan ini. Belum lagi istighosahnya, ya kan? Waduh, lama amat. Ya, kapan kerjanya kan gitu. Nah, itulah hati-hati. Jadi jangan salah tafsir. Jadi pada saat kita bekerja mencari yang halal, karena kita bekerja sama orang, kita harus ikut peraturan. Ya, kecuali kita kerja sendiri, ya kan, suka-suka kita, tapi ini nggak bisa. Nah, ini yang perlu didudukkan masalahnya, jangan sampai kita salah pengertian. Masya Allah. Ibu sekalian, ibu sudah lihat di slide ya? Lihat slide itu? Ada gambar apa? Hah? Gambar saya? Oh, ini ada gambar peta sebenarnya ini. Tolong ditampilkan. Nih, subhanallah. Ibu jangan manggil saya Ustadz, ya. Nanti ibu ketawa kalau ibu tahu artinya. Manggil saya yang benar tuh kalau mau manggil bahasa Arab al-Ustadz, pakai zal. Jangan Ustadz. Ustadz itu artinya ekor kuda. Apalagi ibu manggilnya Tat lagi. Ibu-ibu sih gimana gurunya jadi kuda jadinya kan, gara-gara salah panggil. Makanya
perlu mengaji yang benar, karena huruf Arab itu salah membaca salah artinya ya Bu ya. Nah misalnya ada orang membaca surah Yasin tapi pakai dari bahasa Indonesia, ianya kan dua kan, karena dia pakai bahasa Indonesia jadi bukan Yasin itu kan, jadi berubah karena pakai bahasa Indonesia Yasin. Nah ini bahayanya kalau kita ngaji pakai bahasa Indonesia, maka ngajilah pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu dengan nama Allah, yang satu dengan dosa Allah. Fatal kan? Fatal. La in sakartum atau la in syakartum. Yang benar tuh yang kedua, la in syakartum. Ya kan? Kalau kita pakai la in sakartum sudah lain artinya. Yang satu jika kamu bersyukur, yang satu artinya jika kamu mabuk. Nah, makanya orang Jepang kalau orang Jepang naik haji itu di Jeddah itu di imigrasi tidak ada kata-kata Yamaha. Orang Jepang kan namanya kan Yamaha, Honda, Suzuki kan gitu kan. Masuk ke Jeddah namanya berubah jadinya. Diganti bahasa Arab, Yamaha jadinya Ya Mahmud. Nah, itu dia, ya kan? Oke. Ibu sekalian, kalau ibu-ibu sudah senang artinya happy, bahagia. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu mahal-mahal, datang saja ke masjid ini, ya kan? Insya Allah kalau ada jodoh ketemu saya, insya Allah kita bisa senyum-senyum gitu kan? Asal jangan senyum sendiri, ya. Kita lihat ini di depan ada yang namanya Indonesia. Saya ingin mengatakan Indonesia ini adalah rahmat bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu bukan hanya Belanda, bukan hanya Inlander, tetapi penjajahan itu bisa bermakna penjajahan di bidang pendidikan, penjajahan di bidang ekonomi, penjajahan di bidang budaya, penjajahan di bidang politik. Nah ini yang perlu kita bangun. Karena itu dengan doa 8 mutu tadi ini Bu yang mau kita cari. Kita harus sukses, sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu berarti orang Islam untuk sampai ke akhirat dunianya harus sukses, tentu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keahlian. Makanya agar kita bisa sukses, doa yang paling mantap itu sebenarnya ada doanya. Doa itu sering dipakai dari rukun Yamani ke rukun Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Saya punya pengalaman membawa Pak Haji berhaji, membawa istrinya 2. Subhanallah, akur, damai. Jarang-jarang itu yang tua sama yang muda akur, tapi waktu di rukun Yamani mereka bertengkar. Apa yang terjadi? Waktu Pak Haji bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, ternyata itu istri muda. Wa fil akhirati hasanah, yang tua marah. Yang tua namanya Fatimah, ya kan? Nah, jadi Pak Haji kalau berangkat haji satu-satu aja dibawa, ya kan? Nah, benar, saya punya pengalaman yang sangat menarik. Betapa akurnya ketika di Mina, masya Allah. Waktu tahallul lagi, baru ribut. Jadi waktu Pak Haji mau dipotong rambutnya ini, ya kan? Si istri tua bilang, abang nanti cukurnya
setengah cukur semua. Kita mulai dari tengah. Ternyata setelah gundul setengah, istri muda datang, jangan dicukur katanya. Walhasil Pak Haji gundulnya setengah. Saya ini pengalaman nyata yang saya hadapin, ya kan? Baik. Jadi karena Indonesia ini membutuhkan orang-orang yang produktif, ibu-ibu sekalian. Ya, saya sempat juga meneliti di Hong Kong. Ada 150.000 kita punya jamaah wanita. Ya. Mereka di sana bekerja, mereka sukses. Nah, karena mereka yakin usaha sampai dengan 8 doa mutu tadi. Kayak rasanya baru 10 menit saya ceramah. Tapi ternyata sudah diginikan sama wasit. Harus diselesaikan katanya secara adat katanya. Karena itu saya akan tutup pertemuan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan tutup dengan doa, ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang membuat para malaikatmu tersenyum. Karena ternyata di bumi Indonesia masih banyak orang yang cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Andai kata ada yang sedih, gembirakan ya Allah. Andai kata ada yang lemah, kuatkan ya Allah. Andai kata ada yang bingung, maka tetapkan hatinya dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah sekalian, kita sama-sama tadi baru mendengarkan ceramah duha yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Khairul Alwan Nasution. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.